Ya, devosi 2 Tawarik pasal 25 ya. Kita melihat bahwa keturunan Daud tidak semuanya menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Ya, di sini kisah Amazia, ya penerus Raja Yoas, adalah raja yang melakukan apa yang benar tetapi hanya pada mulanya. Sama seperti Yoas juga bijaksana pada awalnya ya. Jadi pernah bijak, pernah hidup takut akan Tuhan, tetapi tidak happy ending ya. Endingnya justru malah melawan Tuhan. Kata firman Tuhan, dari awal sampai akhir harusnya konsisten ya. Kalau Rasul Paulus mengatakan pada orang Galatia seperti orang-orang yang bodoh ya. Karena apa? Mengawali bersama dengan Kristus, mengakhiri pada yang lain. Nah, tidak konsisten. Nah, mari kita belajar dalam setiap apa yang terjadi dalam kitab. Hal-hal yang baik tentunya itu yang kita mau ikuti, tetapi hal yang buruk menjadi pembelajaran kita supaya kita tidak mengikutinya ya. Amazia tidak hidup benar dengan segenap hati di dalam ayat yang kedua ya. Jelaskan. Akibatnya ia cenderung bertindak menurut pikirannya sendiri. Ketika Nabi Allah menegurnya, ia mau mendengarkan instruksi Tuhan sehingga ia memperoleh kemenangan ketika dia dengar-dengaran. Namun orang yang setengah hatinya sangatlah mudah berubah. Ya. Kalau orang Jawa bilang apa? Esok dele, sore mendoan. Sore tempe. Jadi berubah. Itulah Amazia ya. Setelah Amazia menang perang melawan Edom, ia malah menjadikan para Allah Bani Seir ya sebagai allahnya. Setelah menang, allahnya Bani Seir dijadikan allahnya. Kemudian dia sujud menyembah dan membakar korban untuk Allah Bani Seir ya. Ayat 14 menjelaskan demikian. Dan hal itu membuat murka Allah dan mengutus seorang nabi untuk menegur Amazia. Namun alih-alih mendengarkan nasihat dari nabi itu, ia malah marah dan mengancam nabi itu. Ya. Hati Amazia yang sudah berpaling dari Tuhan menjadikan perkataan dan tindakannya semakin jauh dari kehendak Tuhan. Ia mengajak Yoas bin Yoahaz bin Yehu, raja Israel, untuk mengadu tenaga. Dalam ayat 17 menjelaskan demikian. Ajakan itu muncul karena Raja Amazia merasa hebat setelah mengalahkan Bani Edom ya. Kerajaan saudaranya sendiri ditantang untuk adu tenaga. Ia tidak mengakui bahwa semua yang terjadi kemenangannya atas Bani Edom itu karena pertolongan Tuhan. Dia merasa bahwa apa yang diraihnya oleh karena memang kekuatannya sendiri. Lebih dari itu dia merasa hebat, dia tidak menyembah bersyukur kepada Tuhan, tetapi justru malah kepada Allahnya Bani Seir. Nah, itulah yang membuat murka Tuhan. Dan akibatnya tindakan Amazia akhirnya menjadi titik awal dari kehancurannya. Itulah bahaya dari sikap manusia yang setengah hati di dalam menjalani imannya. Nah, poinnya adalah mari kita ikut Tuhan dengan setia. Jangan setengah hati. Karena itu berbahaya sehingga menjadikan kita berpaling kepada yang bukan Allah. Sekali lagi melalui kisah ini kita mau bersyukur karena kita diingatkan agar kita tidak menjadi setengah hati dalam menjalani hidup iman kita kepada Kristus tentunya. Sikap setengah-setengah bisa menjadikan hati kita mudah berpaling kepada ilah lain, termasuk mengilahkan diri kita sendiri. Saya sudah meraih ini, ya wajarlah karena saya berjuang, karena saya berprestasi. Lupa bahwa segala sesuatunya terjadi karena berkat dan pertolongan Tuhan. Sehingga kita merasa bahwa semua itu karena diri kita sendiri. Nah, ini yang disebut diri kita menjadi ilah lain. Jangan sampai kita mengalami seperti itu ya. Karena sikap itu juga membuat kita hidup semau kita sendiri, seenaknya dan merasa diri hebat
dan menantang bahaya yang tidak perlu ditantang. Apa yang dilakukan Amasya? Nantang adu tenaga dengan Yoas, ya, raja Israel, ya. Itulah Raja Amasya, sudah mengisi hidupnya dari awal yang baik, tetapi kekurangannya, ya, mengantarkan kepada kehancuran bagi dirinya maupun juga bangsanya. Mari kita tidak setengah-setengah dalam menjalani kehidupan iman kita kepada Kristus. Mari kita bulatkan tekad kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan berpegang terus pada peringatan yang telah diberikan Tuhan pada kita, supaya kita tidak menyimpang, tidak berpaling ke kanan maupun ke kiri, tetap lurus di jalannya Tuhan, sehingga hidup kita boleh terus mengalami kuasa Tuhan. Alkitab selalu memberi kesaksian, barang siapa setia dan taat berpegang pada firman Tuhan, kepadanya lah akan mengalami penyertaan dan berkat Tuhan. Ya, jangan dibalik ya Bapak Ibu Saudara, kita minta berkat Tuhan baru kita mau setia. Semua Alkitab memberikan satu penjelasan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Mereka yang taat, maka mereka yang akan melihat penyertaan Tuhan itu nyata, dan berkat Tuhan itu nyata diberikan kepada orang-orang yang setia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi tetaplah setia kepada Tuhan. Maka sungguh-sungguh kuasa Tuhan, penyertaan dan perlindungan serta berkat-berkatnya itu akan kita alami. Amin.